Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik ya, amin. Lama banget nih nggak update video lagi, nggak upload lagi ya. Karena ada satu dua hal yang memang nggak bisa ditinggal karena uh, alhamdulillah qadarullah kemarin anak lagi dikasih sakit. Jadi memang harus fokus ke anak dulu ya. Nah ini sebenarnya di video kali ini aku mau ngomongin soal resolusi yang sebenarnya udah telat banget, cuman udah aku konsep, udah aku tulis. Sayang ya kalau nggak diupload, dan berharap memberikan manfaat kepada teman-teman juga, kepada aku juga, biar ayo nih kita semangat untuk mewujudkan resolusi di tahun 2022 ini. Terus berharapnya teman-teman jadi bisa mengaminin ya setiap resolusi, kan termasuk harapan buat kita di tahun 2022 ini. Nah ini berhubung aku gak bisa gambar-gambar ya, gak bisa dekor-dekor, gambar-gambar kayak gini sih. Jadi kebetulan punya masih dengan sisa jurnal tahun-tahun yang lalu tuh aku gunting karena gambarnya lucu ya. Jadi aku gunting tengahnya aja yang gak kepake, terus aku tempel ke kertas binder yang aku punya, terus aku tulisin resolusi 2021 terus. Nah ini aku coba gambar-gambar sedikit ya. Nah apa sih resolusi sendiri itu? Kalau kata Mbak Google, resolusi itu bagian dari rencana hidup yang biasanya disusun saat tahun baru tiba. Nah menurut aku sih, aku lebih suka bilang itu mimpi ya, mimpi atau harapan di tahun-tahun ini. Walaupun sebenarnya sih sama, cuman beda ininya aja sih, beda pengucapan, beda kata. Nah di resolusi 2022 kali ini aku tuh aku bagi di 4 kategori. Yang pertama kategorinya family, yang kedua finansial, yang ketiga karir, yang keempat pricing atau di ibadah ya. Nah di family sendiri tujuan utamanya aku nih yang paling penting di tahun ini, pengen banget jadi satu atap sama suami, karena selama ini kita masih LDR ya. Memang udah dari sebelum nikah sih memang udah LDR, karena memang ada satu dua hal, karena memang aku kerja dulu, sekarang udah enggak, dan berharap bisa kontrak di sana minimal ya, terus bisa kumpul jadi satu rumah gitu pengennya. Jadi nggak ada beberapa dapur ya, terus jadi pengen jadi satu dapur, terus memang dekat sama suami. Yang kedua di kategori family sendiri, aku pengen memperbaiki hubungan dengan suami dan anak, bukan karena ada masalah atau gimana, cuman karena memang selalu ingin memperbaiki diri sebagai istri, sebagai ibu. Jadi memang terus harus belajar ya, harus pingin banget jadi
yang terbaik untuk mereka. Terus yang ketiga, pengen banget nih ngasih uang rutin ke orang tua dan mertua, karena memang belum pernah ya ngasih, bukan belum pernah sih, selama ini kan masih ikut. Jadi kadang kita ikut bantu buat ini aja sih, buat beliin keperluan sehari-hari, ikut belanjain bahan makanan untuk makan atau untuk apa segala macam. Dan pingin banget ngasih, bener-bener ngasih uang, karena memang lagi fokus itu tuh yang kita lagi persiapan untuk bisa satu rumah sama suami. Terus yang keempat, untuk liburan sama keluarga, pingin banget, karena dari dulu memang jarang banget liburan, karena memang apa ya, kadang kumpul di rumah makan bareng-bareng itu aja udah cukup sih, nggak begitu suka liburan karena aku pikir juga capek atau segala macam. Cuman ya semoga ya nanti bisa terwujud di tahun ini, amin. Terus untuk kategori yang kedua ada di finansial. Untuk di finansial sendiri yang paling utama nih, yang paling pengen diselesaikan adalah melunasi hutang di akhir tahun ini. Semoga ya, amin, amin, diberi kemudahan sama Allah. Terus yang kedua, lebih giat lagi membuat budgeting, karena aku pikir memang budgeting itu nggak bisa kita tentukan ya dalam waktu yang dekat. Oh ini nih budgeting, metode budgeting yang cocok sama keadaan keuangan kita. Memang harus butuh waktu untuk memperbaiki dan harus terus belajar. Dan yang ketiga, menambah sinking funds. Untuk sinking funds sendiri nih, aku memang baru siapin beberapa, karena aku pikir memang sinking funds itu nominalnya harus besar ya, ternyata enggak. Jadi memang setelah lihat dan belajar lagi, oh ternyata bisa loh dari ngumpulin uang receh atau nominal kecil gitu. Jadi semoga bisa tambah lagi. Terus yang keempat, punya tabungan minimal 10 juta aja di tahun ini, karena memang susah banget aku tuh kalau suruh nabung, susah banget untuk punya tabungan. Jadi memang harus dipaksakan ya, semoga terwujud nanti, amin. Terus yang kelima nih, aku pengen investasi yang lagi di depan mata sih, pengen investasi logam mulia ya, semoga bisa terwujud. Terus yang terakhir, lebih bijak nih dalam menggunakan keuangan, dalam menggunakan uang ya. Itu memang lagi proses belajar dan harus selalu belajar. Terus untuk kategori yang ketiga, untuk karir ya. Untuk karir lagi mau fokus aja nih untuk konsisten buat konten di YouTube ya, biar cepet channelnya dimonetisasi, amin. Karena aku pikir memang apa ya, mungkin memang jalannya, semoga ini memang yang terbaik yang diberikan sama Allah, petunjuk dari Allah. Memang pengen fokus ke keluarga tapi masih tetap bisa menghasilkan. Nah, terus yang kedua, membuat konten Instagram juga nih untuk social branding. Jadi kalau udah punya kalau kita bisa nge-branding diri kita sendiri, jadi kita mau apa-apa tuh gampang ya, mau promosi apa aja gampang, mau buat usaha apa aja gampang. Terus yang ketiga nih, membangun usaha sampingan untuk menambah penghasilan. Terus yang keempat, untuk kategori selanjutnya ada pricing atau ibadah ya. Ini aku pengen di tahun ini semakin konsisten dalam menjalankan WY 40H, sholatnya tepat waktu, baca Al-Quran minimal sehari 1 halaman aja. Terus lebih banyak sedekah, konsisten juga nih dalam mengerjakan yang sunnah-sunnah. Biasanya yang masih bolong tuh justru yang sunnah-sunnah. Terus yang
dan selanjutnya ada kurban dan semoga bisa haji dan umroh. Nah ini ternyata yang terakhir nggak ke video, yang di bagian pacing nggak aku cek lagi ya, tiba-tiba mati videonya. Nah ini aku lagi sedikit dekor walaupun nggak bisa apa ya namanya, nggak bisa gambar-gambar atau dekor jurnal bulat jurnal gitu, jadi tapi gak apa-apa lah, biar bisa apa namanya sedikit menyegarkan mata dan bisa dilihat terus ya, bisa diaminin terus, amin, dan tercapai semuanya. Ngomongin soal resolusi sendiri sebenarnya sih banyak banget ini ya yang suruh nulis mimpi kita biar kita fokus, biar kita memang mengamininya setiap hari, kita apa ya namanya konsisten untuk menuju ke mimpi-mimpi itu. Dari semua sih apa namanya, dari mentoring yang aku ikutin, mentoring usaha kayak gitu, jadi banyak banget nih mentor-mentornya yang nyuruh ayo ditulis mimpinya, ayo ditulis, cuman belum pernah ditulis karena masih minder sendiri ya. Apa bisa aku mencapai mimpi itu, jadi nggak pernah aku tulis. Nah ini aku coba mau tulis dan semoga bisa tercapai di tahun ini ya teman-teman. Semoga resolusi teman-teman semua juga bisa tercapai sesuai tujuan, sesuai apa yang diharapkan, dikabulkan, dimudahkan setiap jalannya, amin. Jadi dari dulu tuh hanya selalu mimpi itu hanya selalu difikirkan dan berdoa aja sih, doa sama Allah, terus dikuatkan dengan ikhtiar. Tapi alhamdulillah sih ada beberapa yang memang Allah selalu mudahkan jalan apa yang aku mau, alhamdulillah banget. Nah ini alhamdulillah udah selesai nih resolusi aku tulis. Sekian video dari aku, terima kasih udah menonton teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, terima kasih.